di 95.1 Rock FM, radio inspirasi kita semua. Dan teman-teman sore ini bersama Sabit sebagai radio host Inspirasi Hikmah Ramadan. Di episode yang ke-6 ini kita akan membahas terkait dengan tetap produktif selama menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Dan sudah hadir di depan Sabit kali ini sudah ada Bapak Asikin MPDI yang akan mengulas kembali terkait dengan tetap produktif selama puasa Ramadan. Karena biasanya nih ada aja ya orang-orang yang mentang-mentang kayak misalkan sahur nih jam 3, biasanya tuh habis subuhnya tuh langsung pada tidur lagi gitu. Nah sekarang gimana caranya supaya hal-hal sedemikian rupa itu tidak terjadi gitu ya. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya rasa malas itu sepertinya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kita terbelenggu dari kesuksesan. Benar atau tidak? Nanti kita simak aja sendiri ya. Oke, selamat sore untuk Pak Asikin. Sore. Oke, selamat sore. Sehat ya Pak, kabar ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, sahabat ini senang sekali sama Pak Asikin ya, karena beliau ini termasuk orang yang kalau anak Tangerang Selatan bilangnya tuh positive vibes. Oke, mungkin udah nggak sabar juga buat yang di luar sana yang lagi monitor juga, karena besok rencananya kita akan ada bagi-bagi THR. So sekarang banyak banget yang stay tune Pak, karena besok katanya pengen dapat THR ya. Pengen dapat kunci jawaban gitu ya. Oke, untuk mengawali sore hari ini mungkin terlebih dahulu oleh beliau Bapak Asikin untuk mengulas sedikit prolog ya Pak, materi tentang tetap produktif selama puasa. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam. Walhamdulillahilladzi faddala ummata Muhammadin ala syairil umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar TAF FM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang stay tune di frekuensi modulasi 95,1 maupun yang mengikuti live streamingnya di channel YouTube TAF FM. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali mengikuti kajian Hikmah Ramadan. Dan untuk sore hari ini tema yang diangkat adalah tetap produktif menjalankan ibadah Ramadan. Untuk mengawalinya mari kita berangkat dari dasar perintah puasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua, kami sampaikan hadis yang menyatakan harapan sekaligus meluapkan kegembiraan umat Islam manakala tiba bulan suci Ramadan. Di sana termaktub doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, termaktub dalam hadisnya. Doanya, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam Rabbuna wa rabbukallah. Selanjutnya berkaitan dengan tema tetap produktif di kala menjalankan ibadah Ramadan, kita harus tahu karakteristik puasa itu, khususnya puasa di bulan Ramadan. Ada banyak sekali karakteristik puasa di bulan Ramadan itu. Di antaranya dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan bahwa
kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dha'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Kemudian ada lagi hadis yang menyatakan, mohon maaf, hadis tersebut menyatakan bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang spesial. Allah menyatakan, sesungguhnya ibadah puasa itu milikku Allah Subhanahu wa taala dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Itu yang pertama. Kemudian karakteristik yang kedua, puasa Ramadan itu, ibadah puasa itu disebutkan dalam sebuah hadis, as-siyamu junnatun. Ibadah puasa itu perisai. Kemudian ada lagi, mohon maaf saya lanjutkan, as-siyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yashab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun. Ini karakter ibadah puasa ya. Jadi yang pertama spesial. Bahkan ada salah seorang ulama yang menyatakan fuddilas siyam li syai'aini. Ibadah puasa Ramadan itu menjadi utama karena dua perkara, yaitu apa? Batinun, maaf, sirrun wa batinun, rahasia dan terkait dengan batin. Dari beberapa hadis yang menerangkan karakteristik puasa tersebut, kalau dikaitkan dengan produktif, ya, produktif itu kan maknanya bersifat menghasilkan, bersifat memberi manfaat. Itu produktif. Untuk itu turunannya ada serangkaian proses atau produktivitas. Dalam melaksanakan produktivitas itu atau kegiatan produktivitas itu tentu saja melibatkan seluruh komponen yang ada agar mampu menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, untuk itu ada kata produktif, ada kata produktivitas. Sehingga produktif itu sifatnya menghasilkan. Kalau digabungkan dengan puasa produktif, maka kurang lebih begini Mbak Sabet dan pendengar Top FM yang semoga dimuliakan Allah. Dengan ibadah puasa maka definisinya menjadi sikap mental seorang hamba yang menjalankan ibadah puasa, mencerminkan kemampuannya dalam menjalankan ibadah puasa itu sendiri, dan mencerminkan hasil ibadah puasa yang dicapainya berdasarkan, nah ini catatannya, iman, ilmu, dan ikhlas. Ada banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan tentang puasa berdasarkan iman, ikhlas. Contohnya ini sudah bolak-balik disampaikan oleh para penceramah tentu saja. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siangnya man shoma, tetapi hanya diganti dengan satu lafaz qoma, maka redaksinya jadi begini, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi sebagai umat Islam yasumun nahar, siangnya berpuasa. Puasa yang bagaimana? Puasa yang berlandaskan iman, ilmu, dan ikhlas.
malam harinya melakukan qiyamul Ramadan. Kata qoma di sini spesifik, khusus. Di luar bulan Ramadan, ibadah-ibadah malam disebut dengan qiyamul lail. Akan tetapi di malam bulan Ramadan, ibadah malam hari itu disebut dengan qiyamul Ramadan. Walhasil dari dua kombinasi man soma dan man qoma yang redaksi berikutnya sama, ya, man soma man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, artinya apa? Selama bulan Ramadan nyaris seluruh waktu siang dan malam 24 jam tak ada satu titik pun yang terlewat kecuali untuk bermunajat dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa? Hasilnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, saya ulangi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya, produk akhirnya, outcome-nya adalah tattaqun. Lafaz tattaqun kalau dalam gramatika bahasa itu adalah kata kerja progresif yang saat ini dan yang akan datang akan terus memiliki dinamika, berproses, dinamis, aktif. Sebagian ulama, para ahli tafsir menyatakan bahwa kata tattaqun bukan semata, adalah salah satu target turunan dari tattaqun, agar kita umat Islam yang menjalankan ibadah puasa juga la'allakum ta'lamun. Kita punya ilmu, dan orang ingin berilmu itu perlu proses yang panjang sekali. Tidak ada yang instan, kata anak milenial sekarang ya. Satu. Yang kedua, turunan dari la'allakum tattaqun juga dinyatakan agar la'allakum tashkurun, agar kita mampu menjadi hamba Allah yang berpuasa dan hamba Allah yang mampu bersyukur. Betapa nikmatnya manakala waktu buka tiba ya, semua haus dahaga belum juga mencicipi tetes atau teguk air, apalagi makanan sudah terasa kenyang, happy, bahagia. Dan yang berikutnya, turunan dari kata tattaqun sebagai outcome hamba Allah yang berpuasa adalah la'allahum yarshudun, agar mereka on the track, selalu ada di jalan Allah yang maha membimbing, bahwa kita itu punya zat yang maha membimbing. Kurang lebih maknanya la'allakum tahtadun, mendapatkan hidayah. Saya kira itu sebagai sebelum saya akhiri muqaddimahnya, kalau kita kaitkan dengan kata tattaqun yang tadi adalah tattaqun adalah kata kerja progresif, sekarang dan yang akan datang, terus berproses, dinamis. Orangnya, nah ini gelarnya, ini predikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Ini kita cari benang merahnya nih. Tattaqun prosesnya, ya. Outcome-nya adalah muttaqin.
kita berpuasa di bulan Ramadan dalam rangka untuk meraih ridho dan rahmat Allah, sehingga kita mendapatkan gelar, mendapatkan predikat hamba Allah yang beriman. Mengapa beriman? Karena yang diundang, yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian predikat akhirnya adalah tadi uiddat lil muttaqin, di mana bagi muslim muslimah yang menjalankan ibadah puasa dengan landasan iman, ilmu, dan ikhlas, berproses ya. Tadi dengan ta'lamun, ilmu, diiringi rasa syukur, endingnya, muaranya adalah gelar muttaqin. Orang bertakwa oleh Allah dianugerahi rahmat. Apa itu? Masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi muqaddimah atau abstraksi singkat pada sore hari ini. Semoga bisa diikuti dan bisa diresapi. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Mas Alga. Oke, terima kasih untuk beliau Pak Asikin ya atas prolognya yang singkat, padat, ini jelas semua dari awal sampai akhir ya. Jadi benar-benar terkait dengan produktif puasa ini nggak cuman dari narasumber atau dari kita aja, tapi memang sudah termaktub ya Pak ya. Maksudnya dalam Al-Quran, dalam hadis juga itu semua sudah diprologkan kayak gitu. Jadi kita harus menerapkan sebisa mungkin. Nah, sebelum kita nanti memasuki sesi talk show gitu kan, kita akan break terlebih dahulu karena ini cuacanya agak kurang memungkinkan gitu ya. Jadi nanti kita diskusikan terlebih dahulu ya Pak ya. Akan lanjut atau nanti kita break dulu sebentar. Oke? Tetap di 95.1 Top FM, inspirasi kita semua. Kembali di 95.1 Top FM, radio inspirasi kita semua. Dan teman-teman kembali hadir. Kali ini kita dalam talk show inspirasi hikmah Ramadan. Dan saya mohon maaf sekali karena tadi cuacanya kurang mendukung, jadi harus off sementara ya. Kali ini kita masih punya waktu sekitar 10 menit untuk membahas atau mengulas terlebih dahulu terkait tadi prolognya sudah disampaikan oleh beliau Bapak Asikin MPD. Nanti setelah itu akan ada sedikit penampilan ya dari siswa-siswi Madubes. Jadi buat temannya yang masih stay tune jangan lupa terus disimak ya. Oke, ini kita punya waktu 10 menit ya Pak Asikin ya untuk menyampaikan karena belum sempat membahas lebih dalam, jadi langsung saja kepada konklusinya ya Pak ya. Semoga semuanya bisa didengarkan dengan baik oleh pendengar kita, terus mereka bisa menerima dan menyimaknya dengan baik. Oke, langsung aja silakan Bapak. Baik, terima kasih pendengar yang budiman. Puasa produktif untuk mengukur produktivitas hamba Allah yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Mari kita lihat parameternya. Atau yang paling gampang, kita lihat apa yang akan terjadi setelah selesai menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Nah, sebelum sampai ke sana, puasa selama bulan Ramadan seharusnya mampu membangun keintiman antara seorang hamba dengan Khalik untuk mencapai lagi ketakwaan, membangun, memaksimalkan produktivitas, meningkatkan kesehatan, karena memang puasa itu sehat. Sumu tasihu, berpuasalah misalnya makan itu sudah terbukti. Akan tetapi seringkali kita melihat paradoks puasa antara nilai dengan realita. Paradoks nilai puasa, target puasa dengan realita. Contoh yang paling gampang, berpuasa itu mengurangi jumlah konsumsi asupan. Di luar bulan puasa, tidak puasa, kita
tradisi kita orang Indonesia kan makan 3 kali sehari. Iya, betul. Ya, di bulan Ramadan menjadi berkurang 1 porsi. Siangnya tidak ada, jadi hanya ada 2, sahur dan Pas buka puasa. Kalau dikaitkan dengan ini ya, hikmah puasa dengan dunia ekonomi, antara supply and demand. Ketika ada pengurangan jatah, maka terjadi supply bahan pokok apa begitu. Ya. Ketika ada supply yang berlebih, harusnya kalau hukum ekonomi, ketika supply berlebih maka harga turun. Nah, realitanya di bulan Ramadan ini harga-harga setiap tahun mengalami kenaikan untuk hampir semua komoditas bahan pokok. Itu artinya ada gaps, paradoks tadi ya, antara nilai target puasa dengan realita. Itu contoh saja. Memang ini sulit dan perlu diperjuangkan dengan sebuah tenaga. Karena ibadah puasa yang rahasia dan batin itu ternyata efeknya, dampaknya tidak rahasia. Dampaknya meliputi 2 hal. Dampak duniawiyah dan ukhrawiyah. Yang duniawi jelas sekali dampaknya, jelas sekali. Ekonomi tadi seharusnya semakin mensejahterakan, tetapi ada selisih harga, kenaikan harga. Padahal suplainya, normalnya harusnya ada suplai yang semakin tinggi, harga turun, tapi tidak terjadi. Nah ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada karakter yang merusak nilai ibadah puasa orang tersebut. Karakter apakah itu? Karakter eksploitatif, karakter mengeruk keuntungan sepihak. Oknum ini melihat sebuah bulan Ramadan sebagai momentum untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya. Sementara di sisi lain, target ibadah puasa menumbuhkan, mengembangkan karakter yang satu berlawanan dengan karakter eksploitatif, yaitu karakter kontributif, share, berbagi. Kita punya sedekah, dan sedekah itu luar biasa. Sedekah itu mencakup hal yang material dan immaterial. Berbeda dengan infak. Kalau infak lebih cenderung materi, duit, material, atau apa deh, infak besi, infak semen dan sebagainya. Tapi sedekah jangkauannya material dan immaterial. Ada banyak sekali contoh yang immaterial, yang bukan materi. Tabassumuka li akhika sadaqah. Di pagi hari kita mengerjakan salat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 12 rakaat. Seluruh persendian tulang kita, seluruh persendian tulang belulang orang yang menjalankan ibadah salat duha bersedekah. Itu immaterial. Nah, 2 karakter ini muncul, dan ini menjadi paradoks juga terjadi selama bulan Ramadan. Bayangkan di luar bulan Ramadan bisa terjadi paradoks yang lebih kejam barangkali. Ya, kenapa? Yang bersifat, yang karakter tadi fluktuatif, eksploitatifnya lebih merasa bebas. Kenapa? Udah di luar bulan Ramadan ini. Setelah kalau bulan Ramadan mungkin untungnya masih sedikit marginnya, tapi di luar bulan Ramadan orang kalau punya karakter ini menggerogoti dan terus menerus menggerogoti dan tidak ada habisnya, nggak ada puasnya. Dan ini kalau tidak di manage akan menggerus, menghilangkan, menafikan karakter tadi kontributif,
juga bersedekah, berbagi. Dan berbagi di bulan Ramadan ini luar biasa. Umat Islam, wah, tua muda, jiwa berbaginya tumbuh sedemikian rupa. Di jalanan takjil on the road, sahur on the road, di musola, masjid, surau, di rumah yatim, rumah jompo, pondok pesantren, takjil luar biasa. Ini salah satu contoh bukti karakter kontributif yang diasah selama bulan suci Ramadan tumbuh dengan baik. Saya kira itu sebagai konklusi, puasa tetap produktif, produktivitas hamba selama bulan puasa sudah dicapai, baik ibadah maktuh maupun belum maktuhnya. Di bulan puasa melakukan ibadah sholat tarawih dan witir, qiyam Ramadan. Di luar bulan puasa masih mampukah kita mempertahankan itu? Kalau mampu, kita menjadi hamba Allah yang melaksanakan ibadah puasa secara produktif dan puasanya memiliki produktivitas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dengan waktu yang cukup singkat ini. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit informasi dan pencerahan. Kalau ada yang bisa dipetik, semata-mata itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang salah-salah kata dan salah konsep ataupun apapun, semata-mata karena kealfaan dan kejahilan saya, oleh karena saya mohon maaf. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh pendengar setia Top FM saat ini menjelang puasa. Saya sebelum akhiri selamat berbuka puasa pada saatnya nanti sebentar lagi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali untuk Bapak Sigit ya. Sayang sekali banyak hal yang sebenarnya pengen kita diskusikan ya Pak ya. Sayang sekali ini waktunya tidak cukup, jadi nanti ya kita di balik layar lah ya Pak ya. Dan teman-teman karena nanti setelah ini akan ada performer ya dari siswa-siswi Mando Brebes, jadi tetap stay tune di 95.1 Top FM, inspirasi kita semua.